Tumpukan uang 506 miliar 150 juta ini menjadi daya tarik bagi para siswa dan mahasiswa magang di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Mereka tak ingin melewatkan momen ini dan melakukan foto dengan tumpukan uang. Momentum penyitaan uang tunai hasil korupsi tersebut menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka. Terlebih karena disaksikan langsung dari balik meja ruang konferensi pers. Excited banget sih. Senang. Senang lihat duitnya apa lihat senang tangkapan ini? Iya, dua-duanya. Tahu duit ini dari mana asalnya? Tahu Bapak. Dari mana? Dari mana? Ini nunggu ekspos. Uang setengah triliun ini merupakan barang bukti perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari Bank BRI senilai 1,3 triliun kepada dua perusahaan swasta, yaitu PT BSS dan PT SAL. Uang tunai senilai lebih dari 506 miliar ini merupakan hasil dari upaya pengembalian kerugian negara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Anyus melaporkan. Pemirsa, pasien obesitas dievakuasi tim damkar dari sebuah gang sempit di Surabaya, Jawa Timur. Proses evakuasi cukup dramatis lantaran pemuda tidak bisa berjalan dan harus diangkat dengan tandu. Seorang pria berusia 25 tahun dievakuasi tim damkar dari sebuah rumah kos di sebuah gang di Jalan Brawijaya, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Saat evakuasi, kondisi pasien dalam keadaan sadar dengan mendapat bantuan alat pernapasan. Namun, karena berat badannya sekitar 300 kg lebih dengan akses jalan yang sempit, petugas harus menggunakan alat bantu khusus serta alat pelindung diri. Sebelumnya pasien alami demam tinggi. Setelah berobat di bidan, sembuh namun kambuh lagi dan juga alami pembekakan yang diindikasikan sebagai penyakit hernia. Tinggal batuknya sama seseknya itu. Terus lagi sudah lama, udah dapat 1 bulan. Terus kemarin itu terus telurnya itu besar sekali, langsung bengkak seperti itu. Jadi bengkak semua badan-badannya itu, langsung besar. Saat ini M. Syarif, pemuda dengan tubuh obesitas tersebut telah dibawa oleh petugas dan telah mendapatkan perawatan medis di RSUD Dr. Suwandi, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong Anyus melaporkan. Warga Desa Bator, Kecamatan Kelampis, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur dikagetkan kebakaran menghanguskan sebuah rumah. Isak tangis warga pun terdengar setelah mengetahui pemilik rumah, Rofiah, perempuan berusia 73 tahun ditemukan tewas di dapur rumahnya. Dari keterangan warga sebelum kebakaran sempat terdengar dari dalam rumah diduga dari tabung gas LPG. Warga pun bergotong royong memadamkan api dengan peralatan seadanya bersama petugas Koramil dan Polsek setempat. Korban selama ini memang diketahui tinggal seorang diri di rumah tersebut. Sehingga saat kejadian tidak ada seorang pun yang dengan cepat menolong korban. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi Anyus melaporkan. Warga Desa Sokawera, Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dikejutkan dengan terceburnya seorang wanita ke dalam sumur sedalam 15 meter. Petugas damkar bersama tim SAR yang tiba di lokasi mengevakuasi korban dengan alat pelengkap. Proses evakuasi dilakukan secara hati-hati, pasalnya kondisi sumur yang sempit serta dalam. Untuk mengantisipasi adanya gas beracun, petugas harus menyedot gas di dalam sumur. Tidak hanya itu, petugas damkar yang turun ke dalam sumur juga harus mengenakan masker dan tabung oksigen. Usai 45 menit, korban yang diketahui bernama Sartiwan akhirnya bisa dievakuasi. Korban ditemukan dalam kondisi terdapat luka. Tewasnya korban diduga akibat menghirup gas beracun yang berada di dalam sumur. Telah terjadi KMM, 1 orang tercebur di sumur atas nama Ibu Sartiwan, umur 50 tahun. Tim SAR gabungan telah berhasil melaksanakan operasi SAR, yaitu mengangkat korban Bu Sartiwan dalam kondisi MD. Usai menjalani pemeriksaan oleh tim Inafis Polresta Banyumas, jasad korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladun Ayubi Anyus melaporkan. Polisi menangkap komplotan spesialis pencuri berangkas lintas provinsi di tempat persembunyiannya. Dari tangan pelaku, polisi menyita puluhan keping emas, uang tunai puluhan juta rupiah, serta perhiasan. Sementara kawanan pencuri spesialis kabel menara BTS digulung polisi usai beraksi dan terekam CCTV.
Tim Jembalang Satreskrim Polresta Pekanbaru memburu komplotan pencuri brankas lintas provinsi. 3 orang ditangkap di tempat pelariannya di Pariaman, Sumatera Barat. Sementara 3 pelaku lainnya inisial H, M, dan O masih diburu polisi. Komplotan jaringan pencuri brankas lintas provinsi tak beraksi di 3 lokasi berbeda di Pekanbaru. Salah satunya di sebuah ruko di Jalan Tanjung Datu, Pekanbaru. Pencuri membawa kabur brankas berisi kepingan emas dan uang puluhan juta rupiah. Ketiga pelaku ini residivis yang baru bebas dari lapas Jambi. Di tangan mereka, polisi menyita 26 keping emas, uang tunai 39 juta rupiah, dan perhiasan serta peralatan untuk mencuri brankas. Ketiga tersangka mendekam di balik jeruji besi Polresta Pekanbaru. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman pidana 9 tahun penjara. Pekanbaru, Riau, Indra Yosrizal, Anyus melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi 2 pria mencuri kabel di menara BTS di kawasan Air Tawar, Padang Utara, Kota Padang. Pelaku nekat memotong kabel dari bawah tower, lalu kabur membawa hasil curiannya. Berbekal hasil rekaman, polisi menggerebek persembunyian salah satu pelaku di daerah Parupuk, Tabi, Kecamatan Kota Tangah. Pelaku digerebek saat istirahat hingga tak berdaya. Di tangan pelaku, polisi menyita barang bukti, sebilah sabit dan kawat tembaga seberat 20 kg hasil curian. Pelaku mengaku menjual kawat tembaga tersebut untuk bermain judi online. Akibat perbuatannya, pihak perusahaan pemilik BTS menderita kerugian hingga 50 juta rupiah. Hasil pendalaman, pelaku merupakan spesialis pencuri kabel menara yang sudah beraksi di 15 lokasi. Pengakuan dari pelaku setelah kita interogasi, pelaku beraksi di wilayah hukum Kota Padang dan Padang Pariaman, lebih kurang sekitar 15 TKP lebih. Berarti ini sudah pemain lama ya, Tim, ya? Untuk pelaku merupakan pemain lama dan belum pernah tertangkap. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda melaporkan. Seorang remaja babak belur diduga menjadi korban penganiayaan oleh temannya usai dituding menjelek-jelekan pelaku ke mantan kekasihnya. Sementara 4 pelaku tawuran ditangkap. Polisi sita sejumlah senjata tajam dan kembang api yang digunakan untuk tawuran. Yang dilakukan oleh temannya sendiri. Korban Rehan pulang ke rumah dengan pakaian masih ada noda darah, mengejutkan kedua orang tua. Orang tua yang tak terima segera lapor polisi. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka memar di bagian kepala, bagian bawah mata, pipi, hingga bibir bagian bawah pecah karena pukulan dan hantaman helm. Kejadian berawal saat pelaku mengajak korban menuju kolong jembatan 12 Pangkal Pinang. Di sana, korban dituduh telah menjelek-jelekan pelaku kepada mantan kekasihnya. Korban yang tak mengakui membuat emosi pelaku pecah hingga menganiaya korban secara brutal, bahkan menggunakan helm. Korban dibantu rekan lainnya dibawa ke rumah sakit. Ini saya belum menerima, artinya saya masih trauma selaku orang tua, tetap berlanjut ke jalan hukum. 1 pelaku telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Petugas masih menyelidiki dugaan keterlibatan pelaku lain. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. 4 remaja diamuk warga saat tertangkap tangan akan menyerang salah satu kampung di kawasan Jalan Belanak, Kelurahan Belawan Bahagia, Medan Belawan, Kota Medan. Salah seorang remaja pura-pura pingsan, diduga untuk menghindari amukan warga yang geram. Para remaja itu diduga pelaku tawuran yang aksinya meresahkan warga. Usai diamankan, Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menggerebek rumah para pelaku. Polisi menemukan sejumlah senjata tajam dan kembang api yang digunakan untuk tawuran. Selain tawuran, ke-4 pelaku pernah membobol toko pakaian di kawasan Belawan. Di Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kemunculan ular sanca sepanjang 4 meter gegerkan warga di Taman Miring, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sementara seekor sapi milik warga terjebak di dalam sumur berlumpur sedalam 3 meter setelah sempat hilang 1 malam. Seekor ular sanca panjang 4 meter ditemukan warga bersarang di lubang pohon Taman Miring, Pisangan Lama Barat, Pulau Gadung, Jakarta Timur.
Warga pun melapor ke petugas Satpol PP untuk melakukan evakuasi. Evakuasi berjalan dramatis karena hanya menggunakan peralatan seadanya. Ular sempat melakukan perlawanan dengan masuk ke lubang lebih dalam hingga petugas harus tarik-menarik agar hewan melata ini keluar. Bahkan saat sudah ditarik, ular sempat melilit lengan petugas dan harus dibantu rekan sesama petugas. Ya kurang lebih nggak sampai 1 jam. Untuk Satpol PP ada 4 orang, kemudian PPSU 5 orang, kemudian dari Pak LMK RW 05. Setelah evakuasi berjalan hampir 1 jam, ular bisa ditangkap dan dimasukkan ke dalam karung. Saat ini, ular dibawa ke tempat perlindungan hewan milik Pemkot Jakarta Timur. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Warga dibantu tim damkar berupaya mengevakuasi seekor sapi yang terjebak di dalam sumur sedalam 3 meter di Desa Baun Bango, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Petugas mengisi air ke dalam sumur agar sapi mengapung. Setelah itu, sapi diikat dengan tali dan secara perlahan ditarik keluar dari sumur. Setelah berhasil dievakuasi, sapi berukuran besar tersebut diserahkan kepada pemiliknya untuk dibawa ke kandang. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda 3 rumah di Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Api cepat membesar dan merembet ke 2 rumah lainnya. 2 mobil yang terparkir juga ikut terbakar dalam peristiwa ini. Seorang pemilik rumah dilarikan ke rumah sakit akibat syok dan sesak nafas. 1 petugas damkar juga terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena kehabisan oksigen saat bertugas di tengah api. Rumah yang terbakar meliputi 2 milik warga setempat dan 1 milik tetangga mereka. Dugaan sementara kebakaran diduga berasal dari kompor yang lupa dimatikan saat memasak. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.